Konoha jangan buat pandai dalam Malaysia ni. Undang-undang Konoha bahas. Tak malu ke kemaru? Banyak sekali yang kalau menulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu. Sebelum istilah Konoha ini famous, dulu orang Malaysia suka sebut Indonesia dengan sebutan Indon. Tak boleh selitkan bahasa Indonesia. Tolonglah jangan terpengaruh. Hanya ada bahasa Melayu. Kita ada BI. Saya katakan Malaysia dan Indonesia tidak serumpun. Silakan siapapun yang mendengarkan video saya, silakan buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Aku bangga jadi rakyat Indonesia, jadi anak Indonesia, jadi keturunan Indonesia. Sebab apa? Sebab kalau di Indonesia, ya, baik India atau Cina, kalau tak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk di Malaysia. Habis sangat setuju. Daulat tuanku. Banyak yang mempertanyakan kenapa Indonesia itu mempunyai panggilan ataupun sebutan dengan negara Konoha Wakanda ataupun dengan shortcut Indon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Kenapa di Indonesia itu banyak orang yang memanggil dengan sebutan Wakanda, Konoha, ataupun dengan shortcut Indon, macam itu para sahabat. Sebenarnya para sahabat, ini merupakan daripada Indonesia sendiri. Sebenarnya orang Indonesia kan suka shortcut macam itu, semacam dalam perkawinan mereka datang dalam pesta kenduri rekan temannya macam itu para sahabat. Mereka mengucapkan sakinah ya, selamat menempuh hidup yang baru. Apa itu sakinah? Itu sakinah mawaddah warohmah macam itu para sahabat. Jadi dekat Indonesia itu shortcut itu memang diciptakan dari orang orang sana juga macam itu. Sebenarnya tidak ada mengurangkan rasa nilai kenegaraan pun macam itu para sahabat. Tetapi kalau dengan panggilan Wakanda atau Konoha itu merupakan suatu kerajaan di film Naruto itu ya para sahabat. Ya kalian kan tengok sendirilah macam mana itu para sahabat. Tetapi dengan bahasa Melayu sekarang yang selalu direndahkan oleh netizen Konoha, katanya bahasa dekat Malaysia ini yang campur aduk macam itu, tidak menggunakan bahasa khas Melayu. Sekarang para sahabat, diwajibkan orang yang duduk dekat Malaysia tak mau bercakap bahasa Melayu, bahasa kebangsaan Malaysia. Jangan duduk dekat Malaysia. Itu kata Agung baru-baru ini para sahabat. Bahkan teacher dekat Malaysia sekarang juga mengoreksi budak-budak ataupun murid-murid sekolah bahwasanya jangan terbawa ikut suka tengok konten dekat YouTube ataupun dekat TikTok itu terbawa bahasa Indonesia macam itu. Pakai guna substate dengan bahasa Inggris lebih bagus macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Tahun lepas, ujian akhir tahun, ramai sangat yang pelajar yang sulit bahasa Indonesia dalam karangan bahasa Melayu. Dalam karangan terutamanya. Tak boleh menggunakan perkataan bisa itu ke dalam karangan kamu terutamanya. Tak boleh selitkan bahasa Indonesia. Tolonglah jangan terpengaruh. Hanya ada bahasa Melayu, kita ada BI, kita ada bahasa Tamil, kita ada bahasa Cina. Kita tak ada pun bahasa Indonesia dalam SPM. Jangan terpengaruh. Kamu duk tengok TikTok lah, kamu tengok YouTube lah, semua translate dalam bahasa Indon, menyebabkan kamu tu terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Kita bahasa Malaysia, bahasa Melayu Malaysia, bukan bahasa Melayu Indonesia. Jadi tahun lepas ramai sangat yang menggunakan bahasa-bahasa Indonesia selip dalam karangan. Tahun ni cikgu warning awal-awal, kalau kamu rasa kamu tu terpengaruh dalam percakapan lah cakap Indonesia, kenapa perlu cakap bahasa Indonesia? Cakap bahasa Melayu kita. Cakap bahasa Malaysia. Tulis dalam karangan jadi salah.
Efek dia apa? Apa kesan dia? Markah kamu. Jadi jangan, kalau kamu rasa kamu mudah terpengaruh, tak payah tengoklah translate dalam bahasa Indonesia. Tukar kepada bahasa Inggeris, okey pula. Sebab kita ada subjek bahasa Inggeris. Boleh kamu perbaiki bahasa kamu, bahasa Inggeris kamu. Boleh, tak ada masalah. Ini guna bahasa Indonesia. Sama juga kalau kamu balik dekat rumah, tengok adik-adik kamu yang sekolah tadika dan sebagainya kan. Guna bahasa Indonesia. Tengok TikTok, tengok YouTube. Translate dalam bahasa Indonesia. Lepas tu cakap, oh tengok itik. Bebek. Adik kamu masuk tadika, masuk ke prasekolah contohnya, masuk ke sekolah rendah, ada latihan kan, dalam buku latihan ada gambar itik. Lepas tu dia suruh tulis apa kan. Adik kamu akan tulis apa bila tengok gambar itik? Dia akan tulis bebek. Tolonglah, tolong. Bagi tahu mak kamu, siapa yang anak-anak yang selalu tengok, adik-adik kamu tu yang selalu tengok translate dalam bahasa Indonesia, tolong tukarkan. Tukarkan kepada bahasa Inggeris ataupun bahasa Malaysia. Faham tak? Ini peringatan awal cikgu bagi tahu kepada kamu supaya kamu tak lakukan dalam karangan dan juga dalam peperiksaan nanti. Jika cikgu dapat kesan ada lagi pelajar yang tulis macam tahun lepas, awas kamu. Kalau tak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk di Malaysia. Abang sangat setuju. Daulat tuanku. Kita hidup di Malaysia, walaupun berlainan agama dan bangsa, kita tetap kena terima bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita. Kepada yang selalu mempersoalkan Abewi, Betul. kenapa Abewi selalu cakap bahasa Melayu dalam video? Sebab bahasa Melayu bahasa negara kita. Semua orang boleh Bahasa faham. negara Dan kita. Abewi tak pernah rasa malu nak cakap bahasa Pandai Melayu. ya cakap Abewi bahasa sebab seorang Melayu. Cina dan Abewi bangga cakap bahasa Melayu. Kalau ada orang Indonesia yang cakap stop, jangan panggil kami bangsa Indonesia dengan sebutan Konoha. Sebelum istilah Konoha ini famous, dulu orang Malaysia suka sebut Indonesia dengan sebutan Indon. So I tanya suami aku, sayang kenapa you suka sebut Indonesia dengan sebutan Indon? You know what is his answer? Bukan ke you yang suka short form, suka singkat-singkat kata atau suatu kalimat? Dan saya fikir balik, betul juga. So istilah Indon untuk orang Malaysia bukan suatu penghinaan. Maksud dia orang adalah itu adalah hanya suatu singkatan atau short form. Tidak ada maksud untuk menghina atau melecehkan atau merendahkan, tidak ya. Itu adalah hanya short form atau singkatan saja. Nah, untuk kata Konoha sendiri ni, sebelum famous kan orang Indonesia sendiri yang mempopulerkan istilah Konoha. Orang Malaysia pun tak tahu Konoha itu apa. Aku pun tak tahu Konoha itu apa. So, I cari tahulah. Ternyata memang ada sejarahnya kenapa disebut Konoha. Dalam artian, Konoha itu sebenarnya bukan sesuatu yang jahat, yang jelek, yang menghina atau apa. Just Indonesia dah populerkan, rakyat Malaysia pun ikut-ikut. Negara Konoha. Sekarang kalau ada rakyat Indonesia yang stop, jangan sebut Indonesia dengan sebutan Konoha. Lah, rakyat Indonesia sendiri pun sebut negaranya sendiri dengan sebutan Konoha. Kalau nak orang lain stop sebut itu, kita rakyat Indonesia sendiri stop dulu, jangan sebut Konoha. Sebut dengan betul Indonesia. Aku bangga jadi rakyat Indonesia, jadi anak Indonesia, jadi keturunan Indonesia. Sebab apa? Sebab kalau di Indonesia, ya, baik India atau Cina, ya, di KTP-nya atau di IC kita bilang kalau di Malaysia, harus menggunakan bahasa Indonesia. Contoh, seperti teman sekolah saya, nama Cinanya Mimi, nama Indonesianya tertulis di KTP atau tertulis di IC Sumiati. Hah? Ingat Kok ya? beda nama? Bahasa Indonesia sehari-hari yang diucapkan bahasa Indonesia. Mereka jarang berbahasa India, bahasa Cina, terkecuali di rumahnya sendiri mereka berbahasa. Tapi kalau di luar sehari-hari ya mereka menggunakan bahasa Indonesia. Itulah makanya aku bangga jadi rakyat Indonesia. Lihat saja perbedaan orang Cina atau India, Malaysia dan Indonesia. Jauh beda kan bahasanya. Mereka kurang memahami bahasa Melayu. Tapi kalau orang Cina atau India yang ada di Indonesia, mereka sangat hafal, sangat fasih kita bilang.
pas sekali ucapan. Enggak India juga ke dekat Indonesia? Makanya aku bangga jadi Bukannya cuma rakyat Cina. Indonesia. I love you Indonesia. Konoha. Guys, Konoha ini apa ya? Kita nggak tahu artinya beneran. Sudah searching Google dan jawabannya itu nggak jelas. Jawabannya nggak jelas, terus nggak nyambung sama komen-komen kalian. Kalau bisa dibantu, Konoha itu artinya apa sih? Dibantu, beneran, kasih tahu kita dong, nggak guys. tahu artinya apa Konoha ini. Kok kayaknya Konoha ini Kayak perkataan jelek. perkataan jelek juga nggak tahu. Mungkin ya, kok ada yang marah gitu. Sebenarnya artinya Konoha ini apa ya guys ya? Sekarang saya mau nanya sama Bang Ujang 88. Konoha itu apa? Apa sih ya Bang? Konoha ini apa ya? Konoha itu apa ya? Kasih tahu di komen kalau bisa. Hina sangat ke panggilan Konoha ni? Mesti korang pernah dengar rakyat Malaysia panggil Indonesia ni sebagai Konoha. Istilah ni kadang-kadang kita boleh tengoklah dalam ruangan komen bila ada pergaduhan kecil antara netizen Malaysia dan Indonesia. Jadi mari kita faham dari mana asalnya dan kenapa perkataan ni wujud. Okey, sebenarnya info yang saya dapat ni tak ada bukti yang cukup kenapa Indonesia ni digelar sebagai negara Konoha dan kenapa rakyat Indonesia terasa hati bila mereka dipanggil Konoha. Lagipun saya tengok Konoha ni bukan ada maksud yang buruk pun. Dalam bahasa Jepun, Konoha ni bermaksud kampung tersembunyi di daun. Okay, sebenarnya istilah Konoha ni adalah nama sebuah kampung dalam anime Naruto. Dan dalam kampung ni pula dihuni oleh ninja-ninja yang kuat. Pertama sekali, kita kena faham yang gelaran Konoha ni bukan gelaran rasmi untuk Indonesia. Yang saya lihat, benda ni hanyalah budaya internet generasi sekarang yang bergurau dengan perkataan yang orang kata asal boleh. Macam contoh dulu di Malaysia, kalau ada yang tak puas hati, maka keluarlah istilah mak kau hijau. Mak kau hijau. Contohnya macam itulah. Seperti yang saya beritahu tadi, istilah Konoha ni sebenarnya berasal daripada anime terkenal Naruto. Dalam anime tu, Konoha adalah sebuah kampung yang dipenuhi dengan ninja yang kuat. Disebabkan Indonesia ni negara yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat ramai berbanding Malaysia, jadi netizen Malaysia ni jadikan Konoha sebagai metafora ataupun kiasan yang menunjukkan Indonesia ni adalah kumpulan netizen yang ramai dan kuat kaki klaim sesuatu. Tu je info yang saya tahu asal dari mana perkataan Konoha ni. Tapi penting untuk kita faham yang tak semua rakyat Malaysia ni menggunakan gelaran ni. Dan ramai juga yang merasakan ayat ni kurang sesuai atau boleh menyinggung perasaan negara jiran sebelah. Apapun, Malaysia Indonesia ni adalah negara serumpun. Kalau gaduh pun ibarat gaduh adik-beradik je. Teman sahabat sekalian, video ini saya khususkan kepada Nur Halinda alias Jantung Pisang, juru bicara tak resmi dari Malaysia. Beliau menanggapi salah satu VT saya yang membahas tentang Malaysia dan Indonesia itu tidak serumpun. Itu inti dari VT saya. Lalu si memang serumpun lah bang. Resmi dari Malaysia ini mengatakan kenapa cakap tak serumpun? Pokoknya gaya khas beliau. Perkara saya katakan Malaysia dan Indonesia tidak serumpun. Silakan siapapun yang mendengarkan video saya, silakan buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau tidak salah, makna keempat atau ketiga bahwa serumpun itu bermakna berakar dari akar yang sama. Dengan demikian, maka dalam konteks Indonesia dan Malaysia itu tidak serumpun karena di Indonesia tidak memiliki akar yang sama dengan Malaysia. Konteksnya apa? Konteksnya di bagian timur itu Melanesia, bagian tengah Polinesia, di bagian barat itu Melayu. Dengan demikian, majemuknya Indonesia maka tidak serumpun. Bila kata serumpun itu dialamatkan kepada saudara-saudara kita di Indonesia Barat, khususnya di Sumatera, Kalimantan, itu mungkin benar karena berakar dari akar yang sama. Contohnya apa? Mereka menggunakan bahasa Melayu.
Oke? Artinya di dalam KBBI bila kita korelasikan dengan fakta di lapangan, maka itu terbukti benar. Dengan demikian maka benar pernyataan saya. Oke, karena konteks Malaysia dan Indonesia itu berbeda. Di mana letak kesalahan saya? Sehingga Malaysia engkau maju, dengan kata Indonesia mutiara yang mundur. luar biasa mengatakan saya bodoh dan lain sebagainya. Bila engkau merasa diri pintar, bantalah dengan fakta. Terima kasih. Salam waras. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya cikgu daripada Malaysia ini para sahabat mengingatkan pada anak didik muridnya para sahabat untuk tidak mencampur aduk dengan bahasa Melayu khas Malaysia para sahabat. Jangan dicampur aduk dengan kata-kata bahasa Indonesia. Karena kebanyakan para sahabat sekarang banyak konten-konten kreator juga daripada Malaysia. Mas Farhan tengok itu bercakap bahasa bahasa Indonesia. Memang mereka itu apa ya? Netizen-netizennya, viewersnya ataupun pengikut-pengikutnya para sahabat ataupun dekat TikTok saat live juga itu pengikut-pengikutnya kebanyakan daripada Indonesia macam itu para sahabat. Makanya mereka itu seringkali keceplosan macam itu. Bahkan juga anak-anak didik murid yang masih sekolah-sekolah budak-budak, mereka itu sampai mengarang suatu karangan ketika dapat exam macam itu para sahabat, ujian macam itu. Mereka sampai terlepas menulis menyambungkan ayat mereka dengan bahasa Indonesia. Makanya cikgu yang ada dekat sekolah itu mengingatkan jangan dicampur aduk. Bahkan tengok YouTube pun kena pakai subtitle dengan bahasa Inggris macam itu ataupun bahasa Melayu pun ada macam itu. Bahkan sang para sahabat, sang raja yang ada dekat Malaysia, Petuah Agung yang Mas Farhan baru-baru ini tengok itu, memang kalau tidak mau bercakap bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk dekat Malaysia. Diwajibkan sekarang para sahabat, orang Cina ke, orang India ke. Jadi semuanya diwajibkan. Orang yang duduk dekat Malaysia diwajibkan bahasa Melayu. Jadi kenapa dekat Indonesia itu ada panggilan dengan Indon dan juga ada Konoha, Wakanda macam itu. Itu merupakan panggilan, memang tidak hina lah. Tidak hina panggilan tersebut. Hanya panggilan yang ada tren dekat media sosial apabila bergaduh macam itu para sahabat. Tetapi itu Wakanda Konoha memang ada dekat Naruto, filem Naruto itu, dan di situ kan sudah tahu sendiri kan pemerintahannya macam mana, orang yang berkuasa macam mana, orang yang berkuasa orang pemerintahan sahaja macam itu para sahabat. Tentang panggilan Indon itu hanya shortcut Indon, tetapi banyak orang yang anggap biasa sahaja karena tidak mengurangi angka nilai ataupun angka maruah negara kita macam itu. Atau orang Malaysia hanya shortcut sahaja, melainkan itu tradisi yang ada di Indonesia juga, yang orang Indonesia terbawa-bawa viral dekat Indonesia dan terbawa-bawa oleh netizen Malaysia. Tetapi para sahabat, banyak netizen Konoha yang panas hati bahwasanya dekat Malaysia banyak pekerja Bangladesh dekat Malaysia. Mereka memanggil Malaysia itu dengan Malaydes. Tetapi dengan realita, dengan fakta di lapangan, banyak mbak-mbak TKW yang berkapel dengan abang Bangla, makanya dibalas dengan Indodes. Jadi stoplah para sahabat, bahwasanya Malaysia dengan Indonesia itu memang serumpun. Apa yang baik dekat Malaysia kita harus patut mencontoh macam itu. Kenapa sampai sekarang itu Malaysia boleh maju macam itu? Kenapa Malaysia itu bersih? Kita harus mencontoh. Tetapi IQ daripada negara kita sendiri yang memang tak mau merubah macam mana untuk menjadi negara maju, dari warganya juga yang bergaduh lah, ribut inilah macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.